apa sih output dari kegiatan hari ini nih Pak? Ya, ini kan ada Asosiasi Planter Muda Indonesia mengadakan acara konsolidasi ya. Nah, ini harapannya dari pemerintah tentu saja apapun asosiasi yang ada di Indonesia itu bisa membantu pemerintah, program-program pemerintah, karena kita pahami bersama pemerintah kan tidak bisa jalan sendiri tanpa ada bantuan dari atau kerjasama yang baik dengan asosiasi, baik itu Kasindo, baik itu Alpensi. Nah, ini kan Asosiasi Planter Muda Indonesia, dan kami tunggu kontribusinya Mas Fadil, rekomendasinya dari acara 2 hari ini. Mudah-mudahan kita APMI bisa memberikan kontribusi yang produktif terhadap perkembangan kelapa sawit, terutama kelapa sawit ya di Indonesia. Pak, ini kan terkait perkembangan perdagangan bebas, perdagangan perang dagang ini. Nanti seperti apa Pak? Apa strateginya dari terutama sawit? Seperti Presiden sampaikan, ya kalau produk pangan kan seoptimal mungkin digunakan untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu. Jadi kita tidak pernah khawatir produksi kelapa sawit kita mau meningkat terus. Kami yakin, Indonesia yakin bahwa itu akan terserap untuk kebutuhan dalam negeri. Minyak goreng, teman-teman tahu bahwa minyak goreng membutuhkan kelapa sawit, dan mau tidak mau produksi kelapa sawit harus terjaga dan meningkat. Kebutuhan minyak goreng itu sendiri pertama kali dibutuhkan bagi bahan pangan kita. Kemudian untuk kebutuhan biodiesel, pencampuran B40 ini juga sudah menjadi program nasional, itu juga bahannya dari kelapa sawit. Jadi kita sangat berkepentingan tetap terjaganya dan meningkat, dan bahkan mungkin sangat berharap produksi kelapa sawit kita meningkat karena kebutuhan dalam negerinya sudah cukup banyak. Ekspor itu sebenarnya bagian dari ya kalau memang seperti yang Menteri Pertanian sampaikan ketika Malaysia bilang saya boleh nggak impor beras dari Indonesia, kan Menteri juga sampaikan untuk saat ini untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Nah, sama juga untuk kelapa sawit pasti akan mengutamakan untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau sisa, kalau memungkinkan baru kemudian diekspor. Ya, misalkan tadi disampaikan, misalkan Eropa atau Amerika atau negara-negara lain tidak mau menerima terhadap produk sawit kita, ya mungkin ya tetap akan kita upayakan digunakan di dalam negeri. Tidak ada keraguan bahwa sawit itu tidak akan terserap lah, pasti akan terserap di dalam negeri. Kalau misal terkait dengan kebijakan impor, mungkin Amerika yang sudah menarik tinggi. Jadi pernyataan dari kita anak muda, kita akan fokus kepada peningkatan produktivitas, karena untuk saat ini kita lebih mendapatkan produk hilirisasi, sehingga ketika hilirisasi sudah bisa dikembangkan di dalam negeri, kita tidak perlu ekspor. Maka ini yang kita sedang gencarkan. Yang paling utama adalah gimana cara kita meningkatkan produksi secara hulu, kemudian meningkatkan produk-produk olahan secara hilir, sehingga kita nggak tergantung dengan ekspor. Kalian bisa bantu implementasikan. Navigasinya itu tentu menggunakan GPS, namanya Zero. Cuma ada GPS. Tapi GPS ini ada jenisnya, ada yang GPS yang komersil atau yang Oh ya, mungkin satu aja dulu. Aku udah 50 tahun dengan ini, gitu kan? Oh baru 2 semester. Tapi udah kau ajarkan apa kau kan? Jadi kita akan nanya. Karena aku sendiri pun di kebun, wah banyak. Meskipun aku yang punya kebun, pengawas, ya kan? Kawan-kawan yang dan juga pengaturan tentang Falset itu apa? Falset itu ketika drone itu lost, baik dari remote-nya itu lost, nggak ada sinyal, ataupun dari aplikasinya atau firmware-nya itu juga lost, maka drone itu akan kembali lagi. Drone nggak akan hilang. Maka itu pentingnya kenapa harus setiap drone itu punya Falset. Ketika berapa makanya ya Mas?
untuk kapasitas baterainya ini berada di 44.000. Itu kita menggunakan 2 baterai 22.000 digabung jadi satu. Jadi untuk flight time-nya atau lama terbangnya bisa mencapai 90 menit. 90 menit sama jauh, luar biasa ya. Tapi ternyata memang durasi terbangnya drone ini sangat aman sebenarnya. Sangat sesuai ya untuk pasang komponennya gimana nih? Nih, sebelumnya kita lihat dulu nih. Ini kan sebenarnya frame. Atau ya kan ada dari pesawat atau nanti juga ada frame-nya sendiri. Yang itu, yang kecil, yang hitam. Banyak frame-nya hitam. Itu frame, itu body atau badan dari drone tersebut, rangkanya. Nah ini juga ini yang warna putih, biru, ini frame-nya. Dia menopang semua komponen. Dia juga yang jadi ya wadah untuk semua isiannya. Lalu di sini ada lagi yang namanya propeller. Kenapa ini ada 5 ya? Karena ini VTOL. Dia diperlukan 5 motor yang dimana nanti dia vertical take-off-nya dia menggunakan 4 motor ini, dan ketika dia transisi ke mode fixed dia pakai ya, ke belakang. Ini namanya propeller. Ini ada brushless atau mungkin enaknya kita panggil motor drone. Ini memberikan tenaga untuk drone itu bisa bergerak. Balik lagi ini GPS. Nah ini yang saya sebutkan tadi, tanpa GPS drone tidak akan bisa melakukan autonomous. Tapi di balik itu di dalamnya juga ada sebuah controller. Alhamdulillah. Baru ada suara. Oke, ini